Salam kolaborasi sumber berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Susiliana Samura SPD, Kepala SLB Negeri Siborong-Borong. Sesuai dengan visi Dinas Pendidikan Sumatera Utara, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Jadi, pendidikan bermutu untuk murid-murid yang reguler, termasuk bermutu untuk murid-murid berkebutuhan khusus. SLB Negeri Siborong-Borong juga memiliki visi, yaitu mewujudkan SLB Negeri Siborong-Borong yang penuh berkah, bersih, aman, dan meningkatkan kemandirian anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan visi SLB Negeri Siborong-Borong, saya sebagai pemimpin satuan pendidikan menerapkan pembelajaran individual untuk setiap murid-murid. Saat ini saya sedang berada di kelas SNPLB kelas Tunagrahita. Sebagai pemimpin satuan pendidikan, saya harus memastikan apakah pembelajaran yang dilakukan di kelas bersifat individual atau klasikal. Karena walaupun jenjang pendidikan yang sama, tetapi murid-murid di sini harus melaksanakan pembelajaran individual. Selamat pagi, Bu. Halo, selamat pagi. Ya, Ibu ini siswanya? Kelas 8 Tunagrahita sama kelas 7 Tunagrahita. Kelas 8-nya berapa orang? 2 orang? Ada 2 orang. Ya, mereka sama-sama kelas 8, tapi program Ibu bagaimana? Program saya berbeda, Bu, karena anak-anak ini berbeda kemampuan. Oh ya, berarti mereka menerapkan program pembelajaran individual. Punya perangkatnya, Bu? Ada, Bu, ini. Ya. Ini adalah perangkat program pembelajaran individual, yaitu David mana David? Iya, Noel mana? Pinter. David dan Noel adalah sama-sama jenjang SNPLB kelas 8, tapi mereka memiliki program masing-masing. Pembelajaran untuk David dan Noel berbeda ya, Bu ya? Beda, Bu. Nah, bagaimana dengan Christopher? Kelas berapa Christopher? Kelas 7, Bu. Kelas 7. Tapi dapat baju SMA ya? Iya, bagaimana Begitulah kondisinya. anak-anak berkebutuhan khusus ini Kelas 7 juga, Bu. kelas 7 tapi pakai SD ya. Ini murid baru kita, Bu. Oh iya, murid baru. Berarti mereka sudah punya program, Bu? Untuk saat ini belum, Bu, karena baru seminggu yang lalu datang. Mungkin di Januari saya akan menerapkan beberapa metode pembelajaran seperti PPI, laporan perkembangan, dan bina dirinya, Bu. Iya. Jadi siapa namanya Jonathan ini masih proses asesmen. Mulai Januari baru menerapkan program pembelajaran individual. Dengan laporan perkembangan peserta didik, mereka tidak hanya mencapai kemampuan akademik, tetapi apa aja, Bu, laporan perkembangan muridnya? Perilaku, sosial, komunikasi, dan bina diri. Coba Ibu jelaskan bagaimana kegiatan bina diri murid-murid Ibu. Kegiatan bina dirinya selain saya untuk kebersihan diri, merawat diri, dan untuk berpenampilan layaknya anak normal, saya juga mengajari anak-anak ini cara memasak nasi dengan menggunakan magicom. Ya. Di sini saya ajari cara membuat takaran beras, air, dan cara mencolokkannya. Yang kedua, saya juga mengajari anak-anak ini masak air minum dengan menggunakan listrik, karena hanya listrik yang ada di sekolah kita. Ya, jadi sekarang memang semuanya serba listrik. Iya. Berarti pembelajaran bina diri mereka sesuai dengan kehidupan mereka. Iya. Kehidupan mereka yang mereka temukan di rumah. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Dengan untuk mencapai kemampuan sosialnya, bagaimana Ibu? Sosialnya, untuk murid-muridnya. mencapai sosialnya, anak-anak ini saya bimbing dengan berpakaian rapi. Berpakaian rapi, mengajak bergotong royong, saya sering lihat. Ya, bergotong royong, dengan bertani sederhana juga, Bu. Dengan bertani sederhana. Baik, terima kasih Ibu. Selamat membimbing
anak-anak kita. Iya. Oh ya, satu lagi. Bagaimana dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Oh, gerakan 7 anak Indonesia hebat itu sebagian sudah tercapai penuh, sebagian tidak. Karena Iya. ada di sini anak kita memang benar kurang diperhatikan orang tua, belum tercapai, bangunnya juga sering terlambat. Berarti Ibu berkolaborasi dengan orang tua ya, Bu Iya. ya? Bagaimana menghubungi mereka melalui WA ataupun telepon atau secara langsung? Ya, ada saya melalui WA, chat pribadi, ada juga yang saya kunjungi langsung ke rumah orang tua anak ini karena orang tua anak ini susah dihubungi. Oh, Jadi iya. saya langsung mengunjungi rumahnya, bertanya bagaimana keadaannya, cara makannya, tidurnya, belajar sama beribadah. Baik, terima kasih Ibu. Selamat berjuang membimbing anak-anak kita. Jadi memang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu wajib kita terapkan untuk mencapai generasi emas. Ya, generasi emas yang berkarakter. Terima kasih. Selamat berjuang. Dadah. Ya. Saat ini saya sedang berada di kelas jenjang sekolah dasar jenjang SD. Selamat pagi, Bu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Nah, ini muridnya kelas berapa aja, Bu? Ini Asima kelas 5 SD, Kelas 5, Nusa kelas 3, dan Sari kelas 2. kelas 5, kelas 3, kelas 2. Dengan bermacam-macam jenjang, Ibu menggunakan program punya PPI, Bu ya. Bisa saya lihat program PPI-nya, Bu, perangkatnya? Bisa, Bu. Iya, bisa. Jadi setiap siswa, setiap murid Ibu punya program yang berbeda-beda. Ya, Bu. Oke, berbeda untuk kelas 5, kelas 3, dan kelas 2. Baik, terima kasih Bu, lanjutkan pembelajarannya. Siang. Iya. Saat ini juga saya sedang berada di kelas jenjang SMP LB dan SMA LB. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu. Ya, ini muridnya jenjang apa aja Pak? Ini ada satu orang jenjang SMA. Kelas berapa? Nah, Kelas 12. Nah, ini kelas 9. Ya. Kelas 9 semua. Iya, berarti satu kelas 12, yang lainnya kelas Iya. 9. Iya benar. Jadi dalam satu kelas Bapak mengajar 2 jenjang. Bagaimana Bapak memberi pembelajaran dengan berbeda jenjang? Oh, sesuai kalau SMA ya sesuai TPI-nya sesuai SMA. Bapak punya PPI, program pembelajaran individual? Ada. Coba saya lihat perangkatnya. Lungguk mana lungguk? Iya, ini untuk jenjang SMA. Berarti program untuk setiap murid-murid ini berbeda-beda Pak Iya, ya? berbeda-beda. Sesuai dengan program yang Bapak tentukan. Baik, terima kasih Pak. Selamat mengajar. Pemimpin Satuan Pendidikan di SLB Negeri Seborong-Borong telah merancang program pembelajaran individual di mana saya mengajak guru-guru SLB Negeri Seborong-Borong menyusun satu instrumen yaitu pembelajaran individual untuk setiap murid-murid yang sesuai dengan ketunaan dan hambatan murid-murid. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran individual di kelas, saya selaku pemimpin Satuan Pendidikan telah merancang laporan perkembangan siswa, yaitu pada laporan perkembangan siswa tersebut mencakup kemampuan akademik, perilaku, sosial, dan juga bina diri. Demikianlah kepemimpinan saya di SLB Negeri Seborong-Borong. Hal ini semua tercapai karena adanya kolaborasi antara pemimpin dan juga seluruh warga Satuan Pendidikan. Terima kasih. Salam kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara. Unggul, maju, berkelanjutan. Horas, horas, horas.